Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Pada menu terdapat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan, dan pesan moral. Nah, pada tujuan pembelajaran, Ibu harap hari ini kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks dan menyajikan hasilnya. Yang kedua, menuliskan nama-nama tulang penyusun alat gerak manusia beserta fungsi-fungsinya. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur pada gambar cerita serta membuat gambar cerita berdasarkan teks bacaan pada pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Yang pertama adalah materi Bahasa Indonesia. Coba kalian baca dulu teks bacaan berikut dengan seksama ya. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kira-kira ide pokok pada paragraf 1 adalah, berada di kalimat utama paragraf pertama, yaitu Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Itu adalah ide pokok atau pokok pikiran pada paragraf pertama. Materi selanjutnya adalah IPA. Nah, sekarang coba kalian simak dulu video berikut ini. Nah, dalam video ini, pengertian sistem rangka manusia merupakan rangkaian tulang-tulang dan organ-organ yang berfungsi menopang tegak tubuh dan melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Nah, juga berfungsi mempertahankan bobot tubuh, membentuk tubuh, tempat menyimpan mineral, dan menyimpan energi kimia. Lalu memproduksi sel darah merah dan tempat melekatnya otot-otot dalam tubuh. Nah, tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama, adalah bagian tulang tengkorak, yaitu bagian kepala. Kemudian yang kedua adalah bagian apa anak-anak? Bagian ya tulang badan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah bagian tulang gerak. Nah, setiap bagian disusun oleh tulang-tulang yang berbeda dengan fungsi yang berbeda juga. Nah, ketika lahir, tulang manusia itu ada 300. Namun,
Pada orang dewasa, jumlah tulang manusia adalah 206. Loh, kok bisa begitu? Mengapa menyusut? Nah, hal ini dikarenakan ada beberapa jenis tulang yang menyatu seiring berkembangnya pertumbuhan manusia itu sendiri. Nah, ini adalah jumlah tulang ketika masih bayi. 300 ketika sudah dewasa menjadi 206. Nah, bagian tulang tengkorak ini tersusun dari tulang bagian kepala, tulang bagian wajah. Tulang tengkorak berfungsi melindungi otak, membentuk muka, dan tempat melekatnya otot-otot muka. Lalu, tulang bagian badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul. Nah, tulang-tulang ini berfungsi menopang tegak tubuh, melindungi organ-organ dalam dada, tempat melekatnya otot-otot dada. Kemudian, yang terakhir adalah bagian tulang gerak. Nah, tulang anggota gerak terdiri dari tulang tungkai dan tulang lengan. Tulang-tulang ini berfungsi untuk bergerak seperti berjalan, melambai, memegang, menendang, dan gerak-gerak lainnya. Nah, itulah penjelasan tentang sistem rangka pada manusia beserta fungsinya. Nah, semoga videonya dapat bermanfaat ya. Nah, ini adalah gambar untuk keseluruhan tulang-tulang atau sistem rangka pada manusia. Dari atas tengkorak sampai tulang pergelangan kaki. Coba amati gambar baik-baik ya. Nah, ini kalau diperbesar seperti ini. Tulang pada lengan manusia. Nah, ini lebih jelas. Ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Kemudian tulang pada kaki manusia ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari tulang-tulang tersebut. Tulang hasa berfungsi membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang pengumpil berfungsi sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai perhubungan antara telapak tangan dan tulang lengan bawah. Selanjutnya ada tulang telapak tangan. Nah, telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha berfungsi untuk menggerakkan kaki dan letaknya di atas tulang kering dan tulang betis serta di bawahnya tulang panggul. Tulang kering berfungsi sebagai berikut, yaitu menyambung lengan, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki, membentuk bagian kerangka pada kaki bagian bawah. Tulang betis berfungsi untuk menopang berat tubuh dan juga mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Selanjutnya, tulang pergelangan kaki berfungsi sebagai membantu untuk memungkinkan gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel, dan membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Tulang telapak kaki berfungsi untuk menopang berat tubuh
dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, melompat. Tulang jari kaki berfungsi membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Nah, sekarang kita masuk pada materi SBDP. Nah, gambar cerita. Pengertian dari gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah memperjelas isi cerita atau isi pesan, menambah nilai artistik atau keindahan, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya, dan menarik perhatian pembaca. Nah, contoh dari gambar cerita ini adalah cover buku atau sampul buku, kemudian majalah, komik, atau cerita. Cerita ini dalam bentuk cerita bergambar atau cerita pendek. Nah, di sini ada cover buku. Bisa dilihat di layar contoh pada cover buku. Nah, cover buku biasanya terlihat sangat menarik. Hal itu karena dapat menarik minat pembaca untuk membaca buku tersebut. Nah, dalam cover buku terdapat unsur-unsur yang ada di layar. Silakan dibaca ya. Nah, kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran bahasa Indonesia adalah pokok pikiran adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok dalam pengembangan suatu paragraf. Pokok pikiran dapat ditemukan pada awal kalimat atau akhir kalimat sebuah paragraf, dan sebuah paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok saja. Selain pokok pikiran atau kalimat utama, sebuah paragraf juga memiliki gagasan penjelas yang terletak dalam kalimat-kalimat penjelas. Umumnya kalimat penjelas lebih dari satu. Semakin banyak gagasan penjelas yang disampaikan, semakin kuat pula gagasan dasar yang disampaikan. Selanjutnya, kesimpulan materi IPA, alat gerak manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Tulang pada manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Tulang tengkorak terdiri dari tulang bagian kepala dan tulang bagian wajah. Tulang badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang pinggul. Nah, tulang gelang bahu dan tulang gelang pinggul terbagi ada beberapa bagian yang disebut sebagai tulang anggota. Nah, yang terakhir, beberapa macam tulang anggota gerak adalah tulang belikat, tulang selangka, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, dan tulang kering, dan lain-lainnya. Nah, kesimpulan dari materi SBDP adalah gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Beberapa contoh gambar cerita adalah cover buku, komik, majalah, dan cerita bergambar. Cover buku terletak pada bagian terluar pada sebuah buku. Cover buku memiliki beberapa unsur, yaitu terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, menyertakan gambar yang menarik. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, anak-anak, pesan moral pada pembelajaran hari ini adalah stop perundungan atau bullying sesama teman. Karena pada dasarnya kita sama-sama istimewa ya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.